Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dedi Sasmito, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2019. Nah, di sini saya akan sedikit mereview tentang materi kemarin tentang konsep teori bermain dalam permainan tradisional. Nah, secara umum, bermain adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri atau inisiatif dirinya sendiri, tanpa paksaan dan tanpa perintah dari orang lain. Nah, teori lain yang menjelaskan konsep bermain antara lain yakni bermain adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan energi dan sebuah penyegaran atau refreshing serta media pembangun kelompok sosial. Nah, jadi dalam bermain ini tidak hanya kepuasan kesenangan yang terpenuhi, namun media untuk menyalurkan energi juga dapat ada di bermain ini sendiri. Dan juga selain itu ada juga sebuah bentuk refreshing atas kepenatan rutinitas sehari-hari dengan cara bermain ini sendiri. Nah, dalam bermain juga dia tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa interaksi sosial. Nah, beberapa interaksi sosial ini yang menjadi media pembentuk atau membangun kelompok sosial dalam uh, bermain. Nah, poin berikutnya adalah perbedaan bermain dan penugasan. Nah, seperti kita tahu, bermain ini sendiri tidak ada suatu tekanan atau perintah dari orang lain. Jadi bermain bersifat bebas, sesuka hati, sesuka hati yang melakukan permainan tanpa terbebani capaian-capaian tertentu. Nah, jika bedanya dengan penugasan atau bekerja, penugasan uh, pasti akan terlibat dengan perintah-perintah atau suatu capaian-capaian yang harus dipenuhi dari orang lain. Nah, itu membedakan bermain dengan penugasan. Nah, bermain dari sisi keterlibatan anak ini antara lain, bermain haruslah sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Jadi sesuatu yang sesuai dengan bakat dan minat, pastinya anak tersebut akan enjoy dalam bermain dan senang. Itu merupakan salah satu konsep bermain juga. Jika jika anak ini dalam bermain tidak sesuai dengan bidang dan bakat atau minat, maka dalam bermain juga anak-anak ini akan penuh bebanan atau tekanan. Jadi melenceng dari konsep bermain. Dan selanjutnya, untuk pada sisi guru dalam konsep bermain. Dalam konsep bermain, di sisi guru, guru tidak diperkenankan untuk menekan murid, atau guru tidak diperkenankan untuk menuntut suatu capaian-capaian atau kriteria yang harus dipenuhi murid dalam konsep bermain. Jadi murid diberikan hak sebebas-bebasnya dalam bermain. Jadi juga murid diberikan kemerdekaan berpikir sendiri atau mengekspresikan dirinya sendiri atau berkreativitas dalam bermain. Jadi tidak ada sama sekali perintah dari atau tekanan dari guru. Uh, dan ini bedanya dengan penugasan atau pekerja. Penugasan ini pastinya melibatkan perintah dari orang lain, pastinya. Jadi guru dalam penugasan harus menyusun suatu kriteria-kriteria atau capaian-capaian yang harus dipenuhi oleh murid, seperti itu. Dalam bermain juga terdapat beberapa karakteristik
yang antara lainnya pastinya dalam bermain pastinya hal yang menyenangkan, itu pasti. uh, karena atas dasar kemauan dan sesuka hati setiap individu yang bermain. Yang kedua, tidak memiliki aturan, jadi bebas. Aturan ditentukan oleh diri sendiri dalam bermain, jadi tidak ada aturan yang tertentu. Yang ketiga yang saya sebutkan tadi, dilakukan sesuka hati tanpa paksaan. uh, selain memiliki karakteristik, bermain juga memiliki beberapa manfaat. Antaranya perkembangan motorik dan massa otot. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena bermain juga melibatkan suatu aktivitas gerak. Nah, dalam aktivitas gerak ini fungsi motorik dan massa otot itu bekerja. Nah, sesuatu yang diulang-ulang, maka perkembangan motorik dan massa otot dimungkinkan akan terjadi. Yang kedua adalah kebutuhan hobi tersalurkan, itu pasti. Yang ketiga, media pembentuk karakter dan melatih daya pikir. Selain manfaat, juga bermain ini sendiri memiliki beberapa resiko bermain. Nah, antaranya cedera. Cedera ini diakibatkan karena penggunaan fungsi otot yang berlebih atau melampaui kapasitas diri, maka otot ini akan meradang dan mengakibatkan cedera. Biasanya anak-anak kalau bermain sampai lupa waktu, dan gerakan-gerakan yang dihasilkan itu seringkali melebihi kapasitas dari diri. Nah, itu yang menjadi resiko cedera semakin tinggi. Yang kedua adalah keracunan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Misalkan anak bermain mewarnai atau menggambar. Nah, dalam pewarna ini pastinya terkandung beberapa zat kimia. Nah, namanya anak-anak, pasti saat mewarnai itu membekas di tangan. Nah, terkadang anak-anak juga lupa untuk mencuci tangan setelah bermain ini. Nah, karena lupa mencuci tangan saat makan, zat kimia yang menempel di tangan otomatis akan masuk ke dalam tubuh. Nah, zat kimia yang masuk di dalam tubuh tersebut yang akan menyebabkan keracunan dapat terjadi. Yang ketiga, kelelahan, itu pasti. Karena ya seperti tadi ya, karena gerakan yang terlalu terforsir, maka kelelahan akan sangat riskan untuk diderita. Nah, untuk pengalaman saya pribadi dalam bermain pada dahulu pas saya masih anak-anak, saya dulu suka bermain kalau sore sepulang sekolah, saya suka bermain bola kelereng. Nah, saya bermain bola kelereng ini dengan teman-teman saya. Di situ interaksi sosial saya dapatkan. Dan dalam bermain bola kelereng ini tidak ada suatu aturan yang pasti. Jadi aturan itu sesuka hati kami, mau aturannya seperti ini atau seperti itu, sesuka hati kami. Nah, dan intensitas waktu juga tidak pasti. Terkadang waktu misalkan jam 3 sore sampai bisa sampai maghrib. Nah, itu ya, intensitas waktu yang tidak pasti, jadi sampai lupa waktu. Dan dalam bermain bola kelereng ini ternyata manfaat yang saya dapatkan antara lain adalah melatih tingkat ketajaman mata atau kejituan dan fokus dalam membidik sasaran kelereng. Kan pastinya dalam permainan bola kelereng kan ada namanya membidik
bola kelereng lawan. Nah itu saya dapatkan manfaatnya. Nah ya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mereview materi konsep teori bermain dalam permainan tradisional yang saya dapatkan kemarin. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.